Pandemi COVID-19 membuat semua sektor kelabakan termasuk perbankan yang kini dihantui kredit macet. Bagaimana nasib emiten perbankan? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani bersama juru kamera Bondan Wicaksono sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Putri, apa yang perlu kita cermati investor di sang perbankan saat ini? Ya baik, selamat pagi, Mrs. dan juga saudara. Tentu yang bisa dicermati kredit yang terjadi di sejumlah perbankan. Karena memang di tengah pandemi COVID-19 ini sejumlah stimulus dikeluarkan termasuk restrukturisasi kredit begitu. Tetapi meskipun restrukturisasi kredit diberikan belum tentu bisa menekan rasio dari kredit bermasalah. Karena memang beberapa bank justru masih mencatatkan terjadinya rasio kredit bermasalah tersebut. Memang terakhir Bank Indonesia ini mengeluarkan stimulus begitu ya dengan menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,25% dari sebelumnya 4,5%. Jadi memang diturunkan suku bunga acuan ini 25 basis point begitu. Tetapi memang meskipun begitu ini belum tentu bisa menurunkan rasio dari kredit bermasalah tersebut. Memang dampaknya ini tentu dengan penurunan suku bunga acuan ini, cost of fund atau biaya yang akan dikeluarkan bank ini menjadi lebih rendah dan bisa memicu atau merangsang dari pertumbuhan kredit tersebut. Tetapi kemudian meskipun suku bunga diturunkan, belum tentu bisa sepenuhnya merangsang kredit atau bahkan penyaluran kredit ini bisa menurun selama masa pandemi COVID-19. Kalau berbicara mengenai segmentasi dari nasabah ini sendiri, karena nasabah perbankan ini kalau dari segi korporasi memang di tengah situasi pandemi COVID-19, situasi yang tidak menentu, korporasi sendiri atau beberapa perusahaan ini masih menahan bagaimana mereka untuk mengajukan kredit begitu, karena memang untuk melakukan ekspansi masih tertahan di pandemi ini. Kemudian untuk nasabah individu, kita tahu bahwa konsumsi masyarakat pun juga masih belum maksimal selama masa pandemi. Masih banyak menahan untuk spending, sehingga untuk pengajuan kreditnya pun juga saat ini masih belum maksimal. Bahkan yang justru muncul begitu malah adanya proyeksi dari menurunnya penyaluran kredit saat ini. Memang kalau kita berbicara mengenai data dari Otoritas Jasa Keuangan pada April 2020 ini saja tercatat NPL atau non-performing loan gross-nya ini ada di angka 2,89%. Ini tentunya meningkat dari bulan Desember tahun lalu yang 2,53% dan lebih tinggi dari rata-rata bulanan 2019 yakni 2,59%. Sebetulnya kalau berbicara mengenai penurunan suku bunga acuan ini tentu biasanya menjadi berita baik begitu karena korelasi dengan penyaluran kreditnya. Tetapi kembali lagi bank pun juga masih menahan untuk memberikan penyaluran kredit karena situasi masih belum menentu begitu, sehingga untuk penyaluran kreditnya ini sendiri masih memilih bagaimana kreditur tersebut, sehingga ini bank ini masih takut untuk bermasalah terkait dengan kreditnya. Meski demikian tentunya stimulus fiskal maupun moneter yang dikeluarkan oleh negara ini bisa menjadi katalis positif bagi perbankan. Lalu bank apa saja emiten bank apa saja yang masih bisa diperhitungkan seperti itu oleh pasar. Memang beberapa analis ini melihat ada atau sejumlah bank yang bisa dilirik begitu untuk pada perdagangan, seperti untuk di segmentasi bank plat merah yakni BBRI ini masih bisa dilihat atau masih bisa dilirik oleh investor karena memang meskipun untuk penyaluran kredit usaha mikronya ini cukup tinggi, tetapi secara permodalan beberapa analis menilai mereka masih cukup kuat. Selain itu juga untuk BBCA, karena untuk BBCA sendiri selain permodalan yang kuat, untuk NPL-nya sendiri ini BBCA masih mencatatkan tidak lebih tinggi atau masih lebih baik dibandingkan bank-bank yang lain. Tapi tentu yang perlu dipantau dilihat oleh investor tentu saja yakni kinerja bank di kuartal 2 bagaimana, karena memang terutama untuk bank-bank yang terdampak dari restrukturisasi kredit tersebut, apalagi untuk laporan kinerja ini masih akan terjadi di bulan depan. Kemudian investor juga bisa memilih bank dengan penyaluran kredit yang tidak sejenis atau terdiversifikasi. Mas Sister? Oke, lantas Okta, ini singkat saja, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan untuk pembukaan? Ya,
Untuk IHSG, setelah kita tahu kemarin melakukan pelemahan 0,81% ke level 4.879,13 pada perdagangan di bursa efek pada kemarin. Lalu kita pantau bagaimana situasi pada pagi hari ini. Memang saat ini IHSG dibuka di zona hijau begitu ya, di 4.932,23 begitu. Jadi memang setelah kemarin bergerak di zona merah, ternyata untuk pagi hari ini bergerak di zona hijau. Tapi meskipun demikian, memang masih ternyata IHSG ini masih terkendala dengan sejumlah sentimen, seperti kalau kita tahu kondisi rupiah, lalu kemudian kondisi dari perang dagang atau kesepakatan dagang begitu antara AS dan Tiongkok, yang memang terakhir dari penasihat keuangan Amerika Serikat ini menyebut bahwa kesepakatan dagang ini justru menimbulkan atau memicu sinyal-sinyal tidak berlaku atau tidak dilanjutkan lagi kesepakatan dagangnya. Tapi memang kita masih menunggu, karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun juga masih mengklarifikasi pernyataan tersebut bahwa kesepakatan dagang masih akan terus berlanjut. Selain itu juga pandemi COVID-19 ini yang masih terjadi, ini masih menjadi sentimen yang memang memukul atau menghambat pergerakan IHSG. Selain itu, Baik, Okta, terima kasih kami sudah menangkap laporan Anda. Indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau. Semoga akan berlangsung sampai nanti penutupan. Terima kasih, Okta, atas laporan Anda.